Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi dengan Kak Lina. Di video kali ini, Kak Lina akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke pelajaran ya. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa larutan merupakan campuran homogen. Beberapa larutan yang kita kenal dalam kehidupan, seperti larutan cuka, akan terasa masam jika kita cicipi. Nah, sebaliknya, sabun atau air sabun jika tanpa sengaja terkena lidah akan terasa pahit. Lalu, apa hubungannya larutan cuka, air sabun dengan asam, basa, dan garam? Nah, daripada penasaran, yuk simak baik-baik videonya ya. Yang pertama yaitu asam. Jika kita makan buah yang masih muda, maka lidah kita akan terasa asam kan? Nah, rasa tersebut disebabkan karena tidak terlepas dari kandungan zat kimia yang ada di dalam buah yang masih muda tersebut. Nah, kandungan tersebut dinamakan zat asam. Asam adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen. Lalu, apakah asam itu hanya di buah saja, Kak? Oh, tentu tidak ya. Asam itu ada banyak. Nah, di sini sudah ada tabel dari macam-macam asam ya. Asam asetat itu terdapat di dalam cuka. Asam sulfat terdapat di baterai mobil dan pupuk. Asam tatrat terdapat dalam anggur. Asam malat terdapat dalam apel. Asam ferminya terdapat dalam sengatan lebah. Asam klorida terdapat dalam asam lambung dan obat tetes mata. Asam nitrat terdapat dalam pupuk dan peledak. Asam fosfat terdapat dalam deterjen dan pupuk. Asam askorbat terdapat dalam jeruk, tomat, dan sayuran. Asam sitrat terdapat dalam jeruk. Asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata. Asam karbonat terdapat dalam minuman berkarbonasi. Asam laktat terdapat dalam keju. Asam benzoat terdapat dalam bahan pengawet makanan. Jadi, asam yang boleh dicicipi itu yang merupakan makanannya seperti buah-buahan tadi. Selain itu tidak boleh dimakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri asam. Ciri yang pertama, asam mempunyai pH kurang dari 7. Yang kedua, mempunyai rasa asam atau masam. Yang ketiga, bersifat korosif. Maksudnya dapat merusak logam. Yang keempat, dapat memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan lakmus merah tetap merah. Yang kelima yaitu menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Yang keenam, bereaksi dengan basa menghasilkan senyawa garam dan air. Gimana adik-adik? Apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke basa. Apa sih itu basa? Basa adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan obat sakit mah. Kalsium hidroksida terdapat dalam plaster dan mortar. Magnesium hidroksida terdapat dalam obat mah dan obat urus-urus. Natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun dan pembersih saluran air. Dan kalium hidroksida terdapat dalam pembuat sabun dan elektrolit pada baterai. Lalu ciri-ciri basa itu seperti apa sih? Yang pertama, basa mempunyai pH lebih dari 7. Yang kedua, mempunyai rasa pahit dan licin. Yang ketiga, bersifat kaustik, yaitu merusak kulit. Yang keempat, dapat membirukan lakmus merah, sedangkan lakmus biru tetap biru. Yang kelima, menghasilkan ion OH- di dalam air. Dan yang keenam, yaitu bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa garam dan air.
Sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke garam ya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak asing dengan garam. Contoh garam adalah garam dapur atau NaCl yang biasa digunakan untuk keperluan memasak. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Garam dapur dapat diperoleh dengan cara mencampur zat antara asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi atau penetralan. Garam contohnya seperti natrium klorida berguna untuk bumbu dapur. Yang kedua, kalium nitrat berguna untuk pembuatan pupuk. Yang ketiga, kalsium karbonat berguna untuk bahan bangunan, bahan baku, dan pembuatan asam. Yang keempat, natrium fosfat berguna untuk bahan deterjen. Yang kelima, natrium fluorida, yaitu berguna untuk pasta gigi. Yang keenam, magnesium sulfat, berguna untuk garam Inggris atau sebagai penguras perut. Lalu, ciri-cirinya garam itu seperti apa sih? Yang pertama, derajat keasaman pH sama dengan 7. Rasanya manis, asin, atau tidak berasa. Yang ketiga, tidak merubah warna kertas lakmus. Yang keempat, tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Oke, sekarang kita lanjut penentuan skala keasaman dan kebasaan ya. Semakin suatu zat tersebut mempunyai keasaman yang tinggi, maka semakin banyak ion H+ di dalam air. Sedangkan semakin tinggi tingkat kebasaan zat, maka semakin banyak ion OH- di dalam air. Nah, untuk menentukan skala keasaman dan kebasaan, ada dua jenis indikator yang dipakai, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Nah, contoh spesifiknya seperti kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, geranium, dan lain-lain. Nah, cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan, kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Nah, itu tadi indikator alami ya. Sekarang kita ke indikator buatan. Indikator buatan antara lain yaitu kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Kertas lakmus. Kertas di sini berupa kertas serap berbentuk strip dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Nah, cara menggunakannya itu mudah banget. Kamu tinggal mencelupkan selai kertas indikator ke dalam larutan yang akan kamu ukur pH-nya. Jika berubah menjadi merah, berarti larutan tersebut asam. Nah, jika berwarna biru, maka larutan tersebut basa. Yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Jika asam, pH-nya itu kurang dari 7. Jika basa, pH-nya itu lebih dari 7. Dan jika garam, pH-nya itu sama dengan 7. Yang terakhir yaitu pH meter. pH meter merupakan sebuah alat elektronik atau bisa dikatakan alat yang lebih modern untuk mengukur pH suatu cairan. Cara menggunakan alat ini yaitu dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Nah, kalau kamu sudah mencelupkannya, pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Gimana adik-adik? Apakah sudah paham? Sekian ya dari video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.